Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo ya Robun. Jumpa lagi bersama aku, Rahmi Butang Mauludi, dengan NPM 44192150013. Nah, pada video kali ini aku bakal ngejelasin tentang business analysis versus data analysis. Ini merupakan video yang dibuat untuk UAS Manajemen Strategi dengan dosen pengampu Bapak Haris Adi Suwantoro ST.MBA. Nah, kalian pada penasaran kan sebenarnya apa sih business analysis versus data analysis itu? Jadi langsung aja kita simak videonya ya. Nah, mungkin beberapa dari kalian masih memahami atau masih menganggap bahwa data analysis atau business analysis ini tuh adalah satu hal yang sama. Satu hal yang memiliki arti yang sama, tapi ternyata enggak, teman-teman. Nah, jadi di sini aku akan mengumpas tuntas apa sih business analysis ataupun data analysis itu. Oke, kita masuk ke poin pertama dulu, yaitu definisi dari data analysis. Data analysis atau analis data. Nah, dia ini adalah orang yang meneliti dan menganalisis informasi menggunakan alat visualisasi maupun analisis statistik dan menyajikannya ke dalam bentuk yang mudah untuk dibaca, yang mudah untuk disajikan ke depan orang-orang awam. Nah, data yang udah disajikan ini, yang udah diolah, kan akan disajikan. Nah, tentunya data ini akan membantu perusahaan atau akan membantu orang-orang petinggi, atasan, dalam membuat keputusan yang lebih baik terkait hal-hal yang berkaitan dengan seperti strategi penjualan, pemasaran, ataupun strategi dalam perusahaan tersebut. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah membahas nih definisi data analysis. Sekarang aku akan menjelaskan jenis-jenis data analitik. Nah, di data analitik ini terdapat 4 jenis yang harus kita ketahui. Yang pertama ada deskriptif analitik. Deskriptif analitik ini merupakan jenis data yang pernah terjadi di masa lalu. Contohnya pendapatan bulanan, kemudian penjualan, kemudian histori dari situs web tahunannya, dan lain-lain. Nah, kemudian perusahaan ini akan menelusur untuk melihat trennya. Kemudian ada diagnostik analitik. Nah, jenis data ini yang mempertimbangkan mengapa sesuatu ini bisa terjadi dengan membandingkan kumpulan data deskriptif untuk mengidentifikasi dependensi dan pola. Nah, hal ini juga membantu perusahaan dalam menentukan atau dalam mengetahui penyebab apakah hasilnya itu positif atau negatif. Kemudian ada prediktif analitik. Nah, prediktif analitik ini untuk mendeteksi kecenderungan dalam analisis deskriptif atau diagnostik. Jadi, hal ini dapat memungkinkan perusahaan untuk mengambil tindakan proaktif seperti menjangkau pelanggan yang kemungkinan tidak akan memperbaharui kontraknya dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, yang terakhir nih teman-teman, ada preskriptif analitik. Jadi dia untuk mengidentifikasikan tindakan bisnis apa yang harus perusahaan itu ambil. Nah, jenis analisis ini memberikan nilai signifikan dalam kemampuan untuk mengatasi masalah potensial atau tetap berada pada tren industri seperti ini. Nah, namun ada kalanya kita membutuhkan algoritma yang lebih kompleks dan teknologi yang canggih seperti machine learning. Nah, selanjutnya aku akan memaparkan apa tugas-tugas maupun tanggung jawab dari seorang analis data. Nah, analis data ini bertugas, tugas utamanya atau tanggung jawab utamanya ini dia harus menganalisis dan mengumpulkan data tentunya kan, serta mengolah data tersebut agar membantu perusahaan dalam membuat keputusan strategi. Contohnya ini keputusan penjualan atau strategi penjualan, strategi yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Kemudian ada responsibility, tanggung jawab mendasar yang analis data ini harus pegang erat. Contohnya diantaranya adalah memahami dan mengidentifikasi masalah bisnis, kemudian mengidentifikasi sumber data yang relevan dan mengumpulkan data dalam jumlah yang besar. Kemudian menyiapkan dan menggunakan bahasa atau alat pemrogramannya. Menganalisis data yang dikumpulkan melalui Excel, visualisasi, atau teknik statistika.
serta berkolaborasi dengan programmer, engineer, dan pemimpin perusahaan untuk mengidentifikasi peluang untuk perbaikan proses, merekomendasikan memodifikasi sistem, serta mengembangkan kebijakan tata kelola data. Seorang pekerja tentunya harus memiliki skill yang dia kuasai di bidangnya, baik soft skill maupun hard skill. Nah, ini berlaku untuk seorang data analyst yang tentunya dia harus memiliki skill-skill yang harus dia kuasai. Nah, di sini ada faktor objektif. Jadi, data analyst, seorang analis data ini, dia harus menganalisis data perusahaan yang agar mampu membantu perusahaan atau organisasi tersebut untuk membuat keputusan terbaiknya dari data yang dia olah. Kemudian ada expertise atau keahlian khususnya, dia harus expert, harus ahli di statistikal atau di ilmu statistik dan di data analis. Kemudian ada programming language atau bahasa pemrograman dasar yang harus dia kuasai, yaitu ada R, terus ada Python, ada SQL, dan lain-lain. Kemudian ada tools atau alat analisa datanya. Di sini salah satunya adalah Microsoft Excel, ada SAS, ada visualization software, di mana ini contohnya adalah Power BI atau Tableau. Kemudian ada analytical technique. Di sini ada teknik-teknik analisa yang harus dia kuasai. Itu ada regresi atau regression, kemudian ada data mining, ada analisa statistika, ada exploratory data analysis atau EDA, kemudian ada visualisasi teknik. Kemudian ada domain expertise. Nah, di sini ada keahlian yang harus mendominasi, yaitu dia harus memiliki kelebihan untuk menganalisis data yang akan data terbaiknya dia. Kemudian ada soft skill, keahlian khususnya itu ada excellent oral and written communication skill. Nah, ini tuh keahlian yang harus mendasar dia punya, itu dalam menulis atau dalam komunikasinya, terus ada kerjasamanya, terus ada berpikir kritis, dan intuisi datanya dia harus kuat di situ. Nah, selain skill yang harus dimiliki, pasti kalian penasaran kan jenjang karir dari seorang data analis itu apa aja? Jadi yang pertama ada data analyst entry level. Nah, di sini di level ini skill kamu adalah pengalaman di bidang data analis yang masih sedikit. Jadi ini khususnya untuk fresh graduate yang baru memulai karir awalnya sebagai data analyst. Jadi pasti dia akan mendapatkan job desk yang tidak terlalu sulit dan masih tergolong sederhana. Kemudian memasuki level medium, yaitu data analyst junior. Dia yang sudah memiliki pengalaman kerja yang cukup di bidang data analysis. Jadi skill dan keterampilannya ini sudah memasuki level data analyst junior. Jadi dia sudah lebih tinggi dibandingkan data analyst entry level. Jadi pekerjaan yang akan kamu dapatkan, yang akan kita terima, yaitu akan lebih kompleks dibandingkan di bawah data analyst junior tadi. Kemudian ada karir posisi yang lebih tinggi, yaitu data analyst senior, yaitu level yang paling tinggi. Nah, di sini skillnya dan pengalamannya ini akan berbicara karena dia pengalamannya sudah pasti lebih lama dibandingkan dua level di bawahnya, dan dia akan mempunyai jam kerjanya lebih tinggi, terus naik jabatan sebagai data analyst senior. Nah, di data analyst senior ini tugas dan tanggung jawabnya akan lebih besar karena dia akan menjembatani antara pihak manajemen perusahaan dengan tim data analis yang dia pimpin di perusahaan tersebut. Nah, kita sudah mengkupas tuntas mengenai data analysis. Nah, sekarang giliran business analysis yang kita kupas tuntas. Oke, kita mulai dari definisinya. Jadi, definisi dari business analysis ini, dia berperan penting dalam membantu organisasi untuk mencapai tujuannya atau berperan penting dalam si perusahaan tersebut. Dia bertanggung jawab untuk menganalisis laporan atau data dalam membantu perusahaan untuk membuat keputusan bisnis yang baik, serta menyarankan mengambil keputusan bisnis tentang potensi perubahan atau peningkatan sistem dan proses IT bisnis yang selaras dengan kebutuhan bisnis tersebut.
Selanjutnya, aku akan menjelaskan mengenai tanggung jawab dari si orang bisnis analis. Jadi yang pertama ada menyelidiki sistem bisnis. Jadi dia akan berkaitan dengan sistem IT bisnis, struktur organisasi, dan proses bisnis yang terjadi di perusahaan saat ini. Kemudian yang kedua ada mengevaluasi tindakan. Jadi ada tindakan-tindakan yang akan dievaluasi serta mengidentifikasi potensi peningkatan pada sistem dan proses bisnis saat ini. Kemudian ada menguraikan persyaratan bisnis. Yang ini dilakukan dengan bekerja sama dengan pengguna sistem atau proses bisnis yang akan diusulkan atau dimodifikasi. Serta yang keempat ada mendokumentasikan persyaratan bisnis, yaitu untuk mendukung sistem IT. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yaitu dia menulis kasus bisnis untuk proses. Jadi melibatkan penimbangan manfaat terhadap biaya, resiko, dan rentang waktu untuk sebuah proyek. Nah, sama seperti data analyst, seorang business analyst pun harus memiliki sebuah keterampilan atau skill, baik soft skill maupun hard skill. Jadi di business analyst ini ada personal qualities, ada business knowledge, ada professional teknik. Nah, personal qualities skillnya ini tentunya dia mengenai tentang dirinya sendiri, yaitu seperti komunikasinya, terus hubungannya, terus ada influencing atau teamworkingnya, kerja sama tim, kemudian tentang political awareness-nya, terus ada skill analisanya, terus ada berpikir kritisnya, critical thinking, terus ada attention to detail, dia memperhatikan ke detail secara rinci, terus ada problem solving, cara dia menangani masalah tersebut. Pun ada leadership, yaitu kepemimpinannya, terus ada self belief, yaitu kepercayaan dirinya, dan professional development, yaitu tentang bagaimana cara dia menangani dirinya sendiri. Kemudian memasuki poin kedua, itu ada skill tentang business knowledge, pengetahuan dia tentang si bisnis tersebut, yaitu tentang keuangan, terus ada case development, kasusnya, terus ada domain knowledge-nya, yaitu intinya, kemudian ada subject matter expertise, terus ada principle of IT tentang informatical teknologinya, terus ada organization structure-nya tentang struktur organisasi, dia harus mengerti, terus ada supplier management tentang supplier-suppliernya, kemudian ada business arsitektur. Yang terakhir ada professional teknik. Di sini ada project management, terus ada analisa strategi, stakeholder analysis, stakeholder management juga pemangkunya, terus ada investigation teknik dia, cara dia menangani sebuah kasus, menginvestigasinya, terus ada requirement engineering, yaitu dia persyaratan dalam teknik, kemudian ada business modeling, model bisnis dia, terus data modeling, model data, terus ada gap analysis, ada facilitation skills, terus ada portfolio management, terus base benefit management, business case development, and agile thing. Nah, selain data analyst, business analyst juga memiliki jenjang karir yang tidak kalah menarik kalau teman-teman. Yang pertama ada IT Business Analyst. Jadi IT Business Analyst ini bertugas untuk mengatur serta memfasilitasi proyek-proyek perusahaan dengan keahliannya yang tentunya di bidang IT, software, dan manajemen bisnis. Serta dia harus memiliki skill komunikasi yang mumpuni karena akan memudahkan dia dalam memastikan project approval-nya dapat dicapai dengan mulus. Kemudian yang kedua ada data scientist. Nah, data scientist ini dia bekerja sebagai seorang data scientist yang berhubungan dengan data bisnis. Nah, tentunya background yang bisa dipakai untuk bekerja di data scientist ini adalah salah satunya adalah matematika, kemudian statistika, serta computer science. Dan program kuliah bisnis analitik juga bisa menjadi seorang data scientist. Kemudian ada quantitative analyst. Jadi quantitative analyst ini sering juga disebut sebagai financial engineer atau quantitative researcher atau quantitative trader, kemudian atau quantitative developer. Nah, dia bertugas atau bertanggung jawab dalam mereview data yang dibuat atau mengimplementasikan atau menerapkannya, serta menyajikan model matematika yang tepat untuk mengawasi setiap keputusan serta keuangan yang diambil dari perusahaan. Jadi, peran si quantitative analyst ini
berperan penting dalam perusahaan agar terhindar dari resiko finansial yang merugikan performa serta masa depan bisnis jangka panjang perusahaan tersebut. Kemudian ada manajemen analysis. Nah, manajemen analysis ini sering juga disebut dengan manajemen konsultan. Dia memiliki peran sentral yang memberi masukan-masukan penting terkait proses bisnis kepada pemimpin perusahaan dengan memanfaatkan big data, dengan memanfaatkan data-data yang besar yang sudah diolah oleh timnya. Nah, kemudian ada yang terakhir solution architect. Jadi solution architect ini dia bertugas mengembangkan solusi fungsional pada sebuah perusahaan guna memecahkan segala kendala bisnis sesuai dengan persyaratan teknis yang sudah ditetapkan. Jadi kenapa seorang solution ini harus paham betul mengenai cara sistem IT dan big data itu bekerja. Dan solution architect ini merupakan pilihan yang sangat tepat yang jika kalian mempunyai latar belakang pendidikan di bidang bisnis analitik. Nah, teman-teman, aku udah selesai menjelaskan mengenai data analysis maupun business analysis. Kita akan masuk ke sesi frequently asked question. Di sini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan di bidang data analysis maupun business analysis, yaitu lebih baik data analysis atau business analysis. Sebenarnya kedua pekerjaan ini sama-sama menguntungkan dan memiliki karir yang menjanjikan karena perbandingannya ini bervariasi dari orang ke orang karena bergantung berbagai faktor dari latar belakang pendidikannya maupun minat pribadi. Tapi kalau misalnya kalian minatnya ini ada di matematika atau statistik atau kayak eksak gitu yang perhitungan dan angka, pokoknya kalian itu menyukai tentang data, tentang angka dan suka banget menganalisa kayak menghitung dan segala macam, ini tuh cocoknya kalian ini bekerja di bidang analis data atau data analysis. Nah, tapi kalau misalnya kalian ini lebih suka yang kayak berpikir kritis, memecahkan masalah bisnis daripada harus menghitung, nah kalian ini cocoknya bekerja di bidang business analysis gitu ya teman-teman. Terus kalau misalnya kalian bertanya-tanya apa bisa data analysis jadi business analysis dan sebaliknya, tentu saja itu bisa karena kedua profil ini tuh akan mempunyai tanggung jawab dan keterampilan yang hampir mirip-mirip. Jadi kalau misalnya seorang data analyst pengen ke business analyst, nah dia harus mempertajam keterampilannya di mengasah pola pikirnya di bidang bisnis gitu, kayak pikiran kritisnya dia harus asah, tentang menangani masalah, cara problem solvingnya itu dia harus asah. Nah kalau misalnya seorang business analyst ingin menjadi data analyst, apa yang harus diasah? Tentunya tentang hal-hal yang bersangkut pautan dengan angka dan angka numerik, dengan analisa statistiknya, terus kayak data analysnya dia harus asah keterampilan tersebut. Nah, kita sampai di ujung slide, di ujung video, di akhir video ini setelah aku ngejelasin tentang apa itu data analysis, dari tanggung jawabnya, skillnya, maupun jenjang karir dan business analysis juga aku jelaskan seperti itu. Nah, kita tuh pasti sudah terbuka kan pikiran kita mengenai kedua hal tersebut. Nah, sebenarnya ujung pekerjaan ini dua-duanya adalah tergantung minat dan bakat kalian. Jadi kalau misalnya bisnis analysis ini tuh istilahnya adalah orang yang berada di ujung, di akhir. Jadi mengolah data agar keluar hasilnya ini dia tuh merupakan tahapannya adalah langkah-langkahnya supaya si perusahaan ini tuh bisa berkembang. Nah, sedangkan si data analysis ini tuh dia di awal, dia gak hanya menerima data untuk dianalisis tapi juga mengolahnya, mengubah data tersebut ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Nah, oke deh teman-teman, sekian video dari aku. Semoga video ini membantu kalian yang masih bingung mengenai apa itu data analysis maupun business analysis. Aja video dari aku. Thank you for watching and see you, bye-bye guys.